high risk high return tuh emang udah mentok prinsip itu. Makin tinggi resiko, makin gede dapatnya gitu. Tapi ketika ada penawaran, risikonya minim, dapat return gede, udah salah tuh. Yang terjadi di kampung-kampung itu, si pengajak ini biasanya tidak datang dengan tangan kosong. Ya kan? Membawa Mereka udah hantaran. siap itu. Membawa dokumen peralatan perang Ya, itu ya, udah ya, siap. ya, ya. Termasuk ya entah kwitansi palsu atau buku tabungan palsu yang membuktikan bahwa uang ini sudah berlipat ganda. Lagi rame apa nih? Itu cerita cara kaya dalam sekejap nggak kelar-kelar tuh. Mimpi untuk jadi kaya dalam Iya. waktu singkat. Nyetorin sekian duit, lipat ganda, kaya. Nongkrong di rumah. Biarkan uang bekerja untuk Anda. Mimpi banget itu kan. Tapi Ada- itu masih ada aja. laku, itu masih Iya, laku. masih laku. Tawaran-tawaran gitu selalu ada dari yang di berbungkus rasional sampai yang tahayul. klinik-klinik gitu kan. Nah itu yang baru-baru itu, yang TikTok Cash, TikTok Cash, apa Fitup, YouTube, ada Fito. aja. Itu kan sebenarnya sama ya Pak, cuma dia udah di itu ya, udah dibilang ilegal ya sama OJK juga ya. Iya, persoalannya nyaris tiap beberapa tahun sekali atau setahun sekali ada aja yang gitu. Bukan hafal tapi cuma bungkusannya aja, ya. Kayak kalau sekarang lagi rame ya digitalisasi YouTube atau kanal-kanal video berbagi video itu dimanfaatkan lah untuk itu. Iya, orang taunya mereka enak lihat YouTuber. Kayak nih Bikin YouTuber gitu ya. video, ada iklan, dapat duit. Nah, modal pengetahuan yang secuil ini terus dijual tuh ke awam tuh. Bahwa kalian juga bisa nih Nggak harus jadi YouTuber tapi bisa juga dapat duit dari menonton menonton iklan. iklan. Store sekian duit, ya kan, jadi anggota, belipet itu. Makin banyak lo tonton nanti dapat banyak poin. Kalau di YouTube itu ada VP segala macam. Nanti itu bisa dicairkan atau gimana. Terus meningkat terus. Ini kan sebenarnya barang udah lama banget. Ini kan Ponzi Iya, ya. iya. Ponzi, Charles Nah, Ponzi itu, gimana tuh Ponzi itu? Ponzi. Charles Ponzi itu kan udah di tahun 20-an di Amerika, 1919, 1920 itu kan. Ya sebelumnya pun katanya justru udah ada tuh yang kayak gitu kan. Jadi cuma apa namanya investasi yang berkedok bisa dengan cepat dapat keuntungan, tapi sebenarnya dia cuma memutarkan uang dari anggota yang baru kan. Dari kaki-kaki yang didapat, anggota-anggota yang berantai itu sampai ke bawah. MLM lah. Arisan berantai. Arisan Itu kan sebenarnya sama aja, pola-pola kayak begitu. Cuma dimodifikasi supaya kelihatan kekinian kayak gimana gitu. Tapi banyak aja tertarik masih. Dan yang tertarik kalau ngomongin soal literasi, oke, mungkin yang paling banyak orang awam ya. Maksudnya orang di daerah atau yang apa gitu. Tapi nggak juga sih, banyak juga orang-orang yang menengah ke atas gitu ya, yang Rayuan untuk dapat duit sekejap itu. iya. Apalagi situasi susah kayak gini kan. Greedy sih sebenarnya dan males gitu ya. Dengan gue market usaha sedikit, gue dapat yang gede. Tapi aku nggak menyalahkan warga sih. Oke, warga gampang tergiur. Di dalam kondisi yang setipis harapan, kayak gini gitu ya. kan ya gimana? Angin surga. Angin surga. Yang brengsek itu yang bikin. Kok tega gitu? Kok tega? Iya, kalau penjahat sih selalu ada ya. Iya. Niat jahat, moral hazard itu kan ya seadanya peradaban dunia kan selalu ada dengan macam-macam jenis dan variannya Tapi, gitu. Di negara lain ada nggak sih peristiwa kayak gini? Ya banyak. Justru gini ya, kalau kita coba Taruhlah yang paling modern Amerika deh. kalau kita ngomongin soal literasi, sebenarnya itu bukan juga jadi alasan kenapa banyak
apa namanya penipuan investasi bodong dengan skema Ponzi gitu ya. Lo Ponzi juga dari Amerika kan, walaupun si Charles Ponzi itu dari Italia, tapi kan dia beroperasi di Amerika. 2008 Madoff, ya kan, Bernard Madoff, dia korbannya dahsyat, sampai sekitar 680 triliunan kalau nggak salah, hampir 200. Kalau sekarang udah hampir 1.000 triliun. Korbannya itu kan bukan orang ecek-ecek juga, bukan institusi keuangan kayak SBC, kayak Nomura, kayak apa tuh investasi dari bahkan yayasan amal di Amerika kena juga yang Madoff itu kan 2008. Nah, kalau nggak salah awal Februari ini juga ada penipuan yang sejenis. Mungkin nggak sebesar Madoff ya, sekitar 25 triliunan itu ya, sekitar awal Februari lah itu akhirnya terungkap. Yang kita heran tuh gitu, Amerika yang sudah segitu sophisticatednya ya, apa namanya industri keuangannya, masih banyak juga penipuan kayak gitu yang yang terkena orang-orang yang memang ngerti juga soal itu. Jadi nggak pandang pengetahuan Jadi dong. bukan sekedar literasi sih menurut. Bukan sekedar literasi. Ini soal peluang, soal mimpi, soal harapan dari orang-orang yang butuh kan gitu. Gini deh, kalau orang biasanya kalau udah menguntungkan itu lupa, dan biasanya bodoh amat ini gue dapat untung dari mana, yang penting gue untung. Nah ketika dia merugi baru dia teriak. Itu kan nggak lepas dari greedy sebenarnya. Seharusnya kalau lo investasi yang benar, lo tahu dong dari mana sih gue dapat untung. Oh jualan ini cuy gitu. Paling nggak detail bisnisnya tahu lah ya. Strategi bisnisnya tahu. Nah kalau yang Ponzi ini kan biasanya memang dibikin kadang-kadang ya serumit mungkin apa strategi bisnisnya gitu ya, diolah pokoknya begini-begini, makin rumit dan makin nggak jelas gitu. Tapi berupaya di apa namanya diyakinkan dengan nih ada loh yang untung, ada loh yang untung gitu. Irasional itu jadi nggak jadi patokan lagi. Udah, tapi ada buktinya kok gitu. Iya, kayak di kampung-kampung kan misalnya praktik-praktik kayak gini, mereka datang, prospek pertama masih belum berhasil nih, ya kan? Datang lagi yang kedua, bawa rekening. Kalau kamu ikut gerakan ini, uangmu yang Rp1.000 bisa menjadi Rp5.000 dalam 2 bulan misalnya. Dia kasih tunjuk tuh buku tabungan. Nah, karena yang ini bukan soal literasi juga kan, karena yang ngomong adalah tetangga sebelah yang biasanya nggak pernah bohong, perilakunya baik, sering beribadah, gini kan. Sekarang perkembangan internet di mana-mana itu mereka bisa mencari informasi, tetapi kalah dengan kepercayaan terhadap orang di sekitarnya yang menawarkan. Pengetahuan atau apa namanya kalau dia dari googling ya, knowing by googling gitu. Ya tetap banyak biasnya sebenarnya, walaupun ada yang bisa bagus. Dan apa namanya bias itu makin ketutupi sama trust itu, kepercayaan. Betul. Entah misalkan kalau yang apalagi yang ngomong tokoh agama, tokoh berpendidikan, tokoh kayak gimana, kan banyak yang kena kan, tokoh agama, pengusaha, orang pinter ini bukan dukun ya, tapi orang berpendidikan itu tetap kena. Kalau ikut itulah arisan berantai atau apa namanya, mau nggak mau mereka akan si bapak itu aja ikut. Kenapa saya enggak? Kenapa saya enggak? Dan dia nggak, pokoknya menumpukan semua kepercayaannya pada orang-orang yang itu aja. Orang itu. Iya. Orang itu sudah sukses, juga mulai tumbuh tuh harapan-harapan. Yeah. Yang semula dia ketat dalam keuangan, ya kan? Yeah. Begitu orang yang dipercaya datang ke rumah, goyah tuh iman ya? Goyah. Apalagi melihat bukti di rekening. Padahal rekening, orang ini bisa berganda betul uangnya. Kan? Padahal rekening itu bisa juga dipalsuin ya. Invoice sesuai dibikin. Nah, dia tidak melihat peluang itu karena lebih besar kepercayaan kepada orang yang ngajak. Jadi kalau persoalan literasi penting, tetapi yang nggak sekedar itu gitu maksudnya. Betul. Yang susah itu menghindarinya karena sistem kekerabatan, persaudaraan di masyarakat kita begitu kuat. Ini nggak berhubungan sama budaya gitu ya. Sering kita nongkrong, sering ngobrol erat terus sama
pakai sama orang gitu ya. Iya, Kayak gitu ya. pakai itu bahaya itu untuk persoalan-persoalan polisi macam ini kan. Iya. Aku banyak melihat kok dulu di periode 2000-an itu ada gerakan pengumpulan dana publik juga. Tapi motifnya bukan motif jual beli atau investasi. Motifnya harta kerajaan. Harta masa itu kok. lalu. Ya Allah. Dan itu sering Masya banget Allah. tuh. Itu nggak pernah kelar ya? Nggak pernah kelar. Itu- nyaris tiap berapa tahun gitu terulang lagi dengan Ada lagi yang ngungkit, ada lagi yang ngungkit. kedok baru lagi. Itu tuh di majalah misteri kayak gitu banyak tuh. Banyak ada emas. Harta Soekarno. Iya. Yang masih ada di Swiss. Nah, Harta apa? yang di kampung-kampung ini berangkat dari kepercayaan si pembawa berita. Siapa yang ngabarin gitu ya? Yang ngajak siapa? Nah, yang ngajak biasanya ya mereka pun tidak verifikasi dulu. Ya, pada prinsipnya gini ya, pengumpulan dana itu kan semuanya harus di aturan kita positif ya, hukum positif. Semua pengumpulan dana masyarakat itu harus izin ya. Kalau dia investasi harus izin dari OJK gitu kan, atau Bapepti gitu, atau kalau misalkan dia sedekah atau ambil zakat harus ada dari yang mengurusi dan ambil zakat segala macam gitu. Harus kayak gitu. Dia dulu pernah inget lah beberapa tahun yang lalu ada seorang ulama, alim ulama yang mengumpulkan itu juga kan kayak begitu gitu. Yang ujung-ujungnya nggak punya, karena trust aja sebenarnya. Karena dia itu orang terpandang. Nggak mungkin bohong deh, nggak bakal nipu deh gitu. Tapi kan sebenarnya aturan tetap harus aturan lah, nggak bisa ada. Ya Kita nggak bisa mengukur ke tingkat kejujuran orang. ya iya maksudnya. Jangan-jangan si orang ini juga korban kan gitu. Bisa seperti itu. Bisa juga dia Sangat pelaku. bisa. Sangat Kan gitu bisa. segala kemungkinan selalu terbuka. Nggak bisa harus tercatat dan terizin harusnya apapun itu. Ya kan kalaupun ada apa-apa, kalau ada dispute, ada sanggahan atau kayak gimana, mau mengadu ke siapa nih? Tuh pengawas juga nggak tahu. Tapi kamu pernah kena? Pernah. Atau di prospek orang untuk diajak ke Dari gerakan zaman tertentu? dulu, dari zaman masih kecil, masih sekolah ya. Itu tuh yang namanya MLM, apapun namanya ya. Dulu tuh banyak banget namanya tuh. Yang modusnya jual beli barang itu kan, mau kosmetik, mau obat, ya kan gitu-gitu tuh banyak banget tuh. Iya, orang tua dari dulu sering banget tuh datengin orang, kasih skemanya tuh ya, begini nih jadinya kayak begini. Harus merekrut downline segala macam gini ya, itu kan MLM tuh. Tapi kan seiring waktu MLM ini kayak udah jadi momok menjadi masyarakat ya. MLM, kagak bakalan untung gua gitu. Cuma beliin, karena dia beli barang yang nilai intrinsiknya tidak sesuai dengan nominalnya kan. Iya. Masa beli sampo atau beli itu yang harganya seharusnya di warung 30-40 ribu jadi 120 karena embel-embel khasiatnya lebih begini kan kayak gitu kan nggak ini ya, nggak lazim ya. Gimana orang mau ngejual itu gitu, menguntungkan itu. Udah lah, mungkin zamannya MLM udah nggak terlalu itu. Udah lewat ya, tapi dikomodifikasi dengan skema lain gitu loh. Itu yang gendeng ya, yang pakai nonton iklan di Iya, internet itu. ya itu kan, ini baru nih, cara baru gitu kan. Orang akan diiming-imingi, lu kalau makin rajin lo nonton, makin dapat duit banyak gitu kan. Pertama lu jadi member dulu, untuk naik, jadi terus tonton tuh iklan gitu kan. Setelah nonton iklan, terus diiming lagi kalau untuk mau naik jadi level tertentu, bayar lagi tuh kayak gimana gitu. Kan Selalu punya cara untuk mengembalikan metode-metode abu-abu yang beginilah. iya, memanfaatkan situasi dan kondisi orang yang banyak orang yang galau, stres, bingung lagi mau gimana Cari duit susah, punya duit segini-gininya, siapa tahu nih ya gitu ya, dengan kayak begini bisa Tapi kaya. di luar itu ya, cerdas juga sih. Dia menumpangi persepsi orang banyak tentang bagaimana mencari duit di internet. Iya. Kan persepsinya dimudah-mudahin aja tuh. Iya. Apalagi ngeliat YouTuber sekarang kelihatan tuh, gitu kan. Moncer, ya kan kaya. Gak usah jadi YouTuber cuy, cuma nonton iklan doang. Bisa kayak begini, bisa bang, bisa. Ini kayak begini caranya, begini-begini.
orang yang udah persepsinya udah apa, oh iya ya cari duit di internet itu sekarang zamannya kayak begitu gitu. Zaman sekarang lah zamannya cari duit itu nggak harus keluar rumah atau kayak gimana. Kamu di rumah nonton iklan udah duit. Duit. Wah, menggiurkan sekali kan. Apalagi bagi Untuk orang kaum rebahan dan kaum goleran itu kan mantap. sebenarnya ya kalau yang golongan yang miskin banget nggak sempet kali ya. Ya mereka nggak punya uang juga untuk kesana kan gitu. Untuk makan aja susah. Yang punya simpanan dikit itu. Ini kelas menengah ngehe sebenarnya buat ini. Kelas Incerannya menengah adalah tapi- kelas menengah ngehe. Tapi kurang pencerahan gitu kan. Menengah bawah sampai ke atas sebenarnya kan. Ya. Menengah bawah ini baru mau menanjak nih, gitu kan, punya duit dikit, gimana cara ngembangin duit dikit bisa jadi banyak. Pokoknya kayak begitu. Gitu. Jadi perkawinan antara kekurangan informasi Sama greedy. sama keserakahan untuk melipat gandakan uang. Cepat, dengan duit cepat gitu kan. Dapat duit cepat gimana caranya? Gitu. Tergiurlah macam ini. Ini belum cerita yang tahayul-tahayul ya. Ya kan? Itu investasi bodong dengan aneka jenis kan. Kalau di OJK itu aja Satgas Waspada Investasi ya, kalau nggak salah udah hampir 90 berapa triliun gitu ya. Dana masyarakat yang terserap untuk investasi bodong. Bayangin, udah segitu triliunannya. Gue pernah punya pengalaman di nggak ikut sih, cuma di beberapa kali ditawari Ajak, lah gitu ya, ditawari ya. dengan sangat meyakinkan gitu. Gue ini dapat apa namanya return investasi bisa sampai 20%, 30%. Nih, gue kemarin dapat 10 juta, dikirimin lagi nih berapa minggu kemudian segini gitu. Dengan dulu ada koperasi Pandawa kalau ya di Depok tuh kalau ngajakin kayak gitu teman tuh. Gue yang udah beberapa tahun apa namanya liputan di ekonomi dan tahu soal investasi bodong kan mau nggak mau ngajarin dia kan. Iya. Kasih tahu lah. Iya, gitu. iya. Gini ya cuy, itu nggak mungkin gitu loh. Kalau return investasi sampai segitu, itu semua yang ada di pasar modal pindah ke situ semua. Iya dong. Iya kan? Iya dong. Di pasar modal cuma dapat 2%, 3%, 4%. Tiba-tiba udah dapat segitu, ya orang pindah semua ke situ. Kenapa orang pada nggak itu? Ada sih memang. Kalau yang kayak koperasi Pandawa itu ada sampai pejabat bank yang ikut gitu. Itu kan greedy sebenarnya. Itu kan jadi makin meyakinkan orang kan, ini pejabat bank aja bisa investasi di sini. Padahal yang pendiri apa namanya koperasi itu adalah lulusan SD, mengelola uang sampai 3 triliunan gitu. Agak ngaco gitu maksudnya. Ini nggak mungkin lah, gue bilang. Nggak mungkin. Coba deh lihat 3 bulan kemudian kan. Kalau memang lu tetap stay dapat segitu sekian itu, coba lu lihat. Tapi lu ikut ya. Coba gue lihat dulu. Insya Allah kata gue. Kayak gue sih yakin dalam 3 bulan ini udah sekian lama dia beroperasi, 3 bulan kemudian kayaknya bakalan bisa boncos nih. Karena yang namanya skema Ponzi itu kan akhirnya downline makin banyak kan makin susah tuh nyari. Ya makin susah nyari lagi downline. Udah kering di sini nih. Di bawah macet. Pasokan uang buat membayar si anggota baru ini kan nggak ada, ya kan? Anggota baru ini si anggota kece misalkan, dia harus merekrut D mentok, dia nggak bisa ya uang baru bisa bayar si C lagi, ya kan? Itu mentok di situ akhirnya jadinya, coba mentok deh pasti. Bener kan? Setelah 2-3 bulan kemudian, meledak tuh kasus kawan Pandawa itu, telepon. Bener kan cuy? Iya, gue nggak ini apa? Lo kena berapa? Berapa puluh juta gitu? Itu orang yang semestinya tercerahkan lah dengan informasi kayak gitu. Udah dikasih tahu gitu kan? Ya, ini nggak mungkin cuy. Mending lo yang bener deh. Kalau mau investasi yang bener. Lo mau investasi kayak gimana dulu nih tujuan lo gitu kan? Kalau lo yang mau moderat, ya lo bisa punya apa namanya beli sukuk lah ya gitu, atau lo beli reksadana gitu. Kalaupun mau main sahamnya mau apa, saham apa yang bagus yang bakal lo tahan misalkan sampai lama, call to mature gitu kan, ditunggu sampai dapat dividen atau gimana kan. Tergantung lo maunya apa dulu nih gitu. Banyak di semua investasi yang apa Relatif namanya, lebih aman, terawasi. Iya, dan lebih apa namanya ya? Lu gini deh, pegang prinsip gini deh. High risk high return tuh emang udah mentok prinsip itu. Makin tinggi resiko, makin gede dapatnya gitu. Tapi ketika ada penawaran, risikonya minim, dapat return gede, udah salah tuh. Gitu aja. Kalau cara yang paling sederhana nih,
cara yang paling sederhana untuk mengenali ini potensi penipuannya gede. Apa tuh? Biasanya sih makin tinggi makin ribet strategi bisnisnya. Karena umumnya gini, orang-orang pengelola skema Ponzi ini akan menyimpan strateginya sendiri buat dia sendiri. Itu yang dilakukan Madoff kan. Dia nggak membuka tuh strateginya. Orang pokoknya dikasih keyakinan dan bukti kalau returnnya bisa tembus gitu. Kalau Ponzi dulu ngasih sampai 50% gitu kan. Si Madoff tuh bisa 8%, apapun yang terjadi, 8% akan terus jadi. Keadaan pasar segimana pun, gua akan bayar 8% misalkan si Madoff itu bilang. Nggak masuk akal. Pasar itu kan naik turun, pasar keuangan, ya kan? Masa ketika lu rugi sekalipun, lu masih harus bayar imbal hasil 8% itu agak bodoh gitu kan, nggak masuk akal gitu. Lu dapat duit dari mana? Maksudnya aware lah. Lu harus peduli sama uang lo yang lu tanamin di situ gitu maksudnya. Artinya kalau seseorang mendapatkan ajakan untuk mengikuti suatu gerakan tertentu, kemudian dijelaskanlah bisnis itu, tetapi dengan sangat rumit dan susah dipahami. Makin ribet, itu patut ada alarm. Hati-hati. Sama return yang tinggi dengan resiko yang rendah. Oke. Itu agak nggak masuk akal nih. Apalagi memastikan, dalam 3 bulan dapat sekian. Ya, itu janji untuk dapat return atau imbal hasil flat apapun kondisi pasar itu udah aneh. Setidaknya itu kan itu bisa jadi alarm buat kita. Alarm pertama, alarm kedua ya tetap nilai lah. Nggak usah serakah lah. Ya, itu greedy itu, apa ya? Bener-bener membunuhmu ya kasarnya ya. Kalau rokok itu kan ada rokok membunuhmu, ini sebenarnya kerakusan itu adalah membunuhmu. Betul. Ketika lo untung ya udah, lo kadang-kadang lupa daratan, udah malah tambah top up gitu kan. Pas ketika kalau rugi, untung dia pacu terus tuh, ikut terus. Ya. Iya. Begitu rugi teriak, bener ya? Ciri-ciri lain itu kalau paling gampangnya gini lah. Ini investasi terdaftar nggak di badan pengawas gitu. Kalau ini investasi legal, pasti ada kalau kita ya ada izin dari OJK atau Bapepti atau lembaga lainnya yang memang firm untuk mengawasi. Persoalannya yang gitu-gitu itu sering dipalsuin sama mereka. Makanya cross check kita harus ada, kita sendiri yang cross check, makanya kita sendiri harus peduli. Emang ini bener nih, gitu kan? Kan di websitenya itu bisa, atau bisa telepon OJK ada itu. Ini bener nggak sih kayak gini gitu? Yang terjadi di kampung-kampung itu si pengajak ini biasanya tidak datang dengan tangan kosong. Ya kan? Membawa hantaran. Dokumen peralatan perang itu siap. Termasuk ya entah kwitansi palsu atau buku tabungan palsu yang membuktikan bahwa uang ini sudah berlipat ganda. Kadang-kadang gini sih ya, kerakusan itu menutupi rasionalitas kita. Betul. Jadi apapun alasannya ketika yang ditawarkan ini dan dibuktikan, tunggu ya sebulan lagi kamu akan dapat sekian. Dapat nih. Bener kan? Gue tadinya gue agak ragu, tapi ketika dapat kayak gini, berarti bener nih, gitu. Udah nggak rasional tuh. Apapun yang seharusnya alarm-alarm itu sama dia udah diabaikan. Dan karena sudah merasa dapat, dia lipat gandakan tuh setoran uangnya. Top up, istilahnya top up ya. Top up ya. Dia lipat gandakan. Emang pulsa aja sudah top up. Iya. Nah itu semakin meyakinkan dia. Nah mungkin kayak ini ya. Ya kayak narkoba lah ya. Begitu mencoba, dia ingin lebih. Ketagihan. Pertama diiming-imingnya enak nih. Gratis nih cuy. Gitu ya. Besok-besoknya bayar. Udah ketagihan terus makin banyak. Makin banyak. Akhirnya dia berusaha untuk mempertahankan posisinya supaya tetap dipercaya orang. Karena kalau dia bangkrut, kalau dia tertipu, maka tuduhan-tuduhan dari tetangga kan nggak enak. Malu ya? Malu. Dia harus bertahan tuh. Harus nyari terus. Iya. Mau kan akhirnya dia jadi budak dari investasinya sendiri. Betul. Bukan uang bekerja untuk dia, akhirnya dia akan mencari segala cara untuk menjustifikasi kalau ini benar. Ini benar. Gua harus cari downline yang banyak. Ujung-ujungnya apa? Seringnya apa? Nipu kan akhirnya jadinya. Iya. Pokoknya nah ini lagi kan saudara akhirnya kayak ketipu, kerabat yang ketipu. Karena nggak enak kerabat akhirnya ya udah deh nih. Ini saudara ya udah deh ini gue kasih gini. Ujung-ujungnya semua. Banyak banget kan. Cerita kayak gitu. Ini kan kita nggak punya kuasa tuh untuk menghentikan gerakan yang macam-macam ini. Selalu tumbuh. Dari
Ada data dari OJK itu satu dekade itu ya 2009 sampai 2019 kerugian akibat investasi bodong ya, termasuk yang dengan skema Ponzi dan segala macamnya itu 92 triliun ternyata. Wow. Duit itu 92 triliun. Itu meliputi korbannya itu jutaan. Jutaan orang. Kalau nih ya, ada data aja, Pandawa aja 3,8 triliun, 549.000 korban. First travel 160 dan travel umroh lain ya, ada Abu Tur dan segala macamnya. 164.000 Orang tuh. 3,04 triliun. Ada Dream Freedom, udah putus tuh di pengadilan Jaksel. 17.000 korbannya. Total kerugian 3,5 triliun. Cakra Buana Sukses, Cirebon, 170.000 korban. Total kerugian 1 triliun. Itu kan Mengerikan itu. Ini baru yang jutaan orang mimpi ini kan. Iya. Ini baru yang tawaran-tawaran yang berbasis bisnis ya. Ya, Belum yang berbasis klinik nih. berbasis agama Berbasis agama. dijubahi ya dengan agama segala macam. Memang masuk ingat nggak dulu yang perkebunan kurma? Ya, ternyata Bodong nggak jelas juga. bodong. Perumahan syariah. Jadi kita sulit untuk bisa menebak kapan gerakan semacam ini bisa berhenti kan gitu. Tapi minimal kita punya alarm. Ya. Alarm yang tadi itu. Yang pertama, Ini nggak akan pernah berhenti ya, makanya nggak akan pernah berhenti iya, karena dia berevolusi terus. berevolusi karena permintaannya juga masih ada. Ini kan hukum ekonomi aja. Selama permintaan masih ada, selama orang masih bermimpi dan tidak rasional mimpinya, akan ada kayak gitu terus. Terbentuklah penawaran gitu kan. Terbentuk dibikin kayak gini, dibikin kayak gini, dibikin kayak gini. Dan di kalangan bawah pun tidak bisa ada yang menjamin apakah mereka terselamatkan atau tidak. Nggak ada, kecuali mereka sendiri kan. Dan banyak korban yang malu untuk melapor. Iyalah, mereka tertipu atas inisiatif sendiri kan gitu. Gengsi juga lah. Apalagi yang udah kelas menengah atas atau pejabat-pejabat gitu ya, pejabat daerah maupun pejabat di pusat, nggak bakalan dibuka, thanksin dong dia ketipu. Iya. Berarti ketahuan di selakahnya dia. Artinya Iya kan, kan? yang tercatat di OJK ini yang terdata. Iya, berarti lebih gitu ya, lebih besar. Kan yang tidak terdata gila. Iya, miris sih kalau kita ngomong puncak gunung es gitu ya. Jadi kita perlu menyiapkan alarm lah. Paling tidak untuk orang-orang di pelosok, jika ada kayak gini-gini, alarm apa yang perlu disiapkan sehingga bisa membangun kesimpulan, oh ini Ingat aja lah, berpotensi menipu. jangan termakan rayuan manis, imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat, Oke, terus? gitu ya. Kalau udah nawarin, pokoknya dalam sebulan dari investasi itu dapat 10, 20%, 30%, itu udah nggak masuk akal. Di mana investasi segitu? Nggak ada. Terus dapat uang dalam sekejap nonton iklan. Dan nggak jelas. Iya. Lu ngapain? Heeh. Kalau ada nih, kalau kita investasi di saham, kita dapat dividen atau nilai sahamnya meningkat dan bisa kita jual, kita dapat cuan gitu kan. Itu kan karena kita tahu fundamentalnya apa, misalkan, oh dia perusahaan sawit, harga sawit lagi tinggi, gitu kan. Ketika dia produksi banyak, harga sawit tinggi, dia jual banyak, dia untungnya banyak. Oke lah, itu kan masuk akal, ya kan? Kayak gitu. Atau bisnis apa? Lu investasi yang real nih, sektor real, misalkan lu beli emas. Ini harga emas kemungkinan bakalan naik lagi nih. Karena misalkan lu bisa memprediksi lah ya, analisa sedikit gitu ya. Wah ini dolar lagi bakalan naik. Biasanya kan tuh menyangkut tuh. Kalau dolar udah gonjang-ganjing, harga emas bisa naik ke tinggi. Nah, gue beli itu masih oke. Gitu. Real gitu loh. Artinya kalau ada bisnis yang ditawarkan tanpa dengan penjelasan yang gamblang macam ini, ya patut dicurigai. Harus dicurigai. Apalagi kalau misalkan dapat cerita dari temen, ketika lo mau redeem atau menarik investasi lo, itu agak susah. Malah justru diiming-iming, tambahin aja lagi, jangan ini Nah, kecil.
tambahin lagi. Nah itu curiga tuh. Itu yang sering terjadi tuh. Curiga tuh. Oh kok gue susah banget narik. Jadi kadang orang merasa dia tertipu tuh. Heeh. Di bulan pertama, bulan kedua dia merasa tertipu. Tapi persoalannya ketika dia mau menarik, itu sulit. Ya, nah, itu udah tanda itu. Itu akhirnya dia cuman punya dua pilihan, duitnya hilang atau melanjutkan tuntutan kan gitu untuk narik. Tetapi langkah yang kedua ini biasanya karena penuh energinya besar, Top up. mereka nggak ini, Top up. nggak lanjutin tuh. Iya. Relakan aja duit itu. Iya. Sambil diam-diam aja. Malu. Nah, Mungkin yang teriak yang duitnya segitu-gitu aja, yang benar-benar masa ketipu banget gitu ya. iya. Teriak akhirnya. Oke, itu yang kedua nih. Bisnisnya rumit, nggak bisa dijelaskan dengan detail. Kalau yang pertama tadi kan apa tadi? Return tinggi, imbal hasilnya tinggi. Imbal hasilnya tinggi. Dalam waktu yang singkat. Dalam gitu. waktu yang singkat. Yang kedua adalah bisnisnya rumit, tidak mudah dijelaskan secara gamblang. Nah, yang ketiga Tadi agak susah narik. susah narik. Susah narik investasinya. Dengan berbagai alasan lah, gitu kan. Ada lagi? Ya, Atau perlu misalnya gini, menyaksikan sekeliling orang-orang yang ikut itu, ada yang benar-benar kaya nggak? ada pasti contoh untuk kaya. Tapi kan sedikit. Dari bisnis itu misalnya. Misalkan kalau Ponzi ini biasanya ya, ini kan orang-orang yang pertama di layer pertama yang ikut itu biasanya kan kaya, karena dia kan mendapat banyak dari downline-nya kan. Kaki-kaki yang atas Kaki-kakinya gitu ya. ini. Tapi seberapa banyak yang di atas yang bisa menjadi kaya? Dan biasanya kalau orang kampung, ya kaki yang atas tidak berada di lingkungan mereka. Nggak ada, gua nggak yakin Di karena lingkungan mereka isinya ya kaki-kaki yang kesekian itu. udah keberapa itu dan itu udah dia harus berjuang untuk mendapatkan downline lagi supaya dapat. Kalau yang atas udah tinggal duduk aja, gitu kan, manis. Makanya sebenarnya kalaupun lo mau, ini nggak saran ya, kalaupun keterlanjur ikut skema Ponzi itu 3 bulan pertama biasanya lo dapat duit, tarik semua aja aman. Tapi itu nggak saran sih sebenarnya, karena lo bisa bakal terjebak di situ. Iya kan? Narik pun bukan hal mudah. Nah, itu bukan hal mudah. Apalagi kalau tinggal di kampung, narik harus ke kota, itu melewati sekian birokrasi yang ruwet, gitu kan. Biasanya sih gini, Ponzi itu penipuannya dia nggak akan secara gamblang membeberkan semua dokumen perizinan. Kalaupun ada dokumen perizinan, biasanya itu palsu. Nah,